Ada temen aku namanya kalau kamu masih inget, dia tuh laki-laki tapi mandi lama. Jadi kita inisiatif untuk ngintip. Demi Allah yang ngintip aku. Demi Allah aku nggak bohong. Dia di kamar mandi nari-nari seperti ini. Beneran nari di depan kaca lalu digini-gini rambutnya. Kita tanya ke orang pintar di desa itu. Ya. Jadi dia tuh baru aja meninggal sama ibunya. Ini bener, ini nggak dibuat-buat ya, beneran. SD, SMP, iya, SMA? SD. Ini beneran nggak dibuat-buat ya, beneran ada sumur keramatnya Pak Kanjar di depan itu. Beneran ada sumur keramatnya. Gitu, jadi, nah temanku ngelihat si Kunti itu yang terbang tadi, ya dari situ, yang dia teriak-teriak. Oh dari sumur itu? Sumur itu keluar, terbang ke atas, ngeliat dia senyum gini katanya. Gila. Itu dia orang yang paling denial, paling nggak percaya. Akhirnya percaya? Akhirnya percaya dari situ pertama kali ngelihat. Selamat datang di podcast Ordal, obrolan gang. Kali ini kita bakal lepas lagi anjing. Kali ini kita bakal menguak banyak misteri, banyak sekali kisah-kisah horor di Indonesia bakal kita kupas, ulik sampai dalam bersama aku Andre Skuter Dan saya Aan. Inilah Ordal selengkapnya. Enggak gitu. Selamat datang para Pak Kanjar di rumah. Jadi kali ini kita bakal bahas yang horor-horor nih, Mas. Sebenarnya dengan dunia nyata seperti ini kita lelah. Kita kali ini mengulik lebih dalam lagi tentang dunia horor. Karena kita berdekatan dengan dunia maya. Oke. Dan juga dunia gaib. Jadi saya kesini bawa satu berita yang akan kita bahas, kita kulik lebih dalam lagi. Tentang pesugihan. Pernah dengar sebelumnya pesugihan? Pernah sih. Jadi aku bakal bahas, Pak Kanjar di rumah, aku bakal bahas ada pesugihan yang namanya Kandang Bubra. Kandang Bubra itu adalah pesugihan dari Jawa Tengah. Jangan ketawa, itu beneran. Nggak ada serem-seremnya nih. Ketawanya jangan kayak gitu, katanya gitu kalau mau serem. Pernah dengar nggak? Belum pernah. Belum pernah dengar? Belum. Ini adalah pesugihan yang paling laris di Indonesia. Yang paling laris, ibarat makanan ini geprek bensu. Geprek bensu laris. Dan ini juga laris pesugihannya. Kayak gitu, laris banget. Jadi pesugihannya seperti apa? Kandang Bubra adalah sejenis pesugihan yang orang melakukan pesugihan ini harus merenovasi rumah setiap hari. Setiap hari tanpa henti. Nah jadi, Pak Kanjar di rumah, jadi ini adalah pesugihan yang terus merenovasi rumahnya, buat para pelaku-pelaku pesugihan ini terus merenovasi rumahnya setiap hari, sehingga rumahnya menjadi nyaman. Konon kabarnya, kenapa harus dibangun? Supaya setan yang ada dalam rumahnya itu nyaman. Bisa ya? Bisa. Coba bayangin orang-orang Jakarta yang rumahnya gangnya kecil. Tahu nggak sih rumah-rumah yang di gang-gang kecil itu? Nah, kalau dia nggak bangun rumah gimana coba? Dari pesugihan kalau dia ikut ya pesugihan mungkin ini. Dia kan ke atas, kan bisa ke atas, nggak ke samping. Iya ke atas, tapi lama-lama sampai lantai 25 kalau setiap hari dibangun. Jadi apartemen sendiri. Iya. Jadi pesugihan ini sangat terkenal, ada di mana-mana, Bu. Awal mulanya itu di Jawa Tengah, tapi sekarang tuh udah banyak banget berserakan di mana, di Sumatera. Tapi di tempat aku nggak pernah dengar yang Bubra. Biasanya ya tanam sesuatu. Nah ini Bubra belum pernah nih, serius. Ini seriusan ada? Beneran, demi Allah ada. Jadi bahkan ada satu film tahun lalu, 2023, ada satu film horor yang mengangkat kisah Kandang Bubra ini. Judulnya Di Ambang Kematian. Di Ambang Kematian, kalian boleh cek, itu yang main. Dia memang, cerita itu memang, pesugihannya itu memang harus bangun rumah? Wajib bangun rumah. Jadi kabarnya supaya setan yang dia pelihara itu nyaman di rumah itu. Terus dia bisa mengajak iblis-iblis lainnya untuk di rumah itu. Itu beneran terjadi. Ada, kalau nggak percaya nanti kamu tonton filmnya di nggak tahu sih di mana ya ada. Judulnya di Netflix atau di mana saya juga nggak tahu sih ya. Cuman saya nonton di bioskop kemarin. Di Ambang Kematian. Jadi si pelaku ini menyembah manusia berkepala kambing, tau gak? Yang ada tanduknya gede. Jadi ini adalah kisah nyata yang difilmkan, sama seperti Pina Garut. Berarti kayak satanis gitu deh? Ya nggak tahu sih satanis atau enggak. Iya kan, ya, satanis kan harus pakai kepala kambing kan? Iya, tapi itu kan sebenarnya sama aja sih. Kalau satanis kan bersekutu dengan iblis. Iya. Nah, ini juga sama gitu. Iya. Ya mau nggak mau mungkin sama ya dari pandangan kita. Jadi itu dia benar-benar menyembah iblis yang kepalanya tuh. Jadi ada sekeluarga gitu, anaknya 2. Dan 2 lagi suami istri dong pastinya ya, suami istri. Yeah. Jadi ayahnya itu membuat ruangan khusus untuk menyembah setan itu, untuk ritual-ritualnya. Setiap malam, kalau nggak salah setiap malam, ayahnya tuh selalu membawa pulang kambing hitam untuk dipotong di ruangan itu, dipersembahkan ke iblisnya. Berarti ini terjadi di Jawa Tengah?
Jawa Tengah. Berarti dari kisah nyata? Iya, tapi nggak tahu Jawa Tengah, pokoknya awal mulanya dari Jawa Tengah. Dan Oh. film ini diangkat dari kisah nyata. Oh. Dari kisah nyata filmnya sempet rame banget yang nonton. Oke. Nah jadi, tapi keluarganya tuh melanggar. Melanggarnya kayak gimana? Detailnya lupa, tapi melanggar sehingga mengorbankan keluarga-keluarga lainnya. Jadi yang pesugihan ini sebenarnya ayahnya. Dan ibunya matinya dalam keadaan mengenaskan di film itu. Kena penyakit kulit, terus diabetes kali. iya bisa jadi ya. Kalau dokter gitu ya, kalau ke dukun pasti iblis ya. Ada dua versi. Jadi bunuh diri dengan memasukkan kepalanya ke dalam air panas. Ibunya tuh masak air, ya kan udah mendidih. Terus gini. Bener masukin gini. Keluarga teriak, bingung ada apa. Akhirnya ketahuan. Jadi di film itu iblisnya tuh mengambil keluarganya satu persatu selama 10 tahun. 10 tahun pertama ibunya, 10 tahun kedua anak pertamanya, 10 tahun berikutnya anak terakhirnya. Semua keluarga meninggal, diambil sama si iblis itu. Tapi taunya itu itu dari pesugihan dari mana? Karena ibunya udah mengalami penyakit, terus kejadian-kejadian yang aneh banyak. Karena mereka udah melakukan perjanjian dengan iblis, terus mereka melanggar. Melanggarnya seperti apa? Nah itu saya lupa detailnya. Kayaknya mereka ada deh, kayaknya ketahuan gitu, kayak anaknya gitu nggak terima, ngerti nggak? Padahal peraturan itu kalau di pesugihan itu semua keluarga itu harus terima, gitu. Nggak boleh yang kalau jadi anaknya itu melawan. Ini nggak bener gitu. Dan akhirnya ya meninggal. Tahun pertama ibunya, baru tahun berikutnya anak pertamanya meninggal waktu malam tahun baru. Anak pertamanya meninggal di kamar. Yang ngebunuh siapa? Iblis yang berkepala kambing tadi. Dibunuh secara tragis. Nah akhirnya 10 tahun berikutnya itu kan giliran anaknya yang terakhir. Jadi ayahnya udah tahu ini bakal giliran anakku ini, bakal mati. Jadi ayahnya udah nggak mau pesugihan ini lagi. Jadi dia datang ke semua orang pintarnya nggak bisa ngebantu karena ini nggak bisa dibuang. Udah nempel dalam diri kamu katanya. Ini udah nggak akan pernah bisa dibuang. Jadi datang ke semua orang-orang pintar nggak bisa dibantu. Akhirnya pada malam tahun baru juga 10 tahun berikutnya anaknya udah pasrah menyerahkan diri sama iblisnya. Udah menyerahkan diri sama iblis di ruang meja gitu. Ya udah diserahkan sama ayahnya. Akhirnya iblisnya datang pas jam 12 diambil sama iblisnya. Nah terus kelanjutan ayahnya gimana? Nah itu belum tahu, mungkin ada filmnya kedua ntar. Kita nggak tahu. Filmnya sampai situ, akhirnya sampai anaknya meninggal dipersembahkan ke iblis itu. Dan dia bangun rumah tuh setiap hari, tukang-tukang tuh selalu ada. Bahkan ketika istrinya meninggal, tukang-tukang itu masih ada yang bekerja. After menguburkan masih ada. Ini bukan kayak Indosiar kan? Bukan, ini beneran. Dan aku sih sering denger sih yang kayak gini, kan aku orang Jawa ya. Aku orang Jawa, jadi kalau yang mistis-mistis di sini udah banyak. Tapi gitu. Kalau contoh pesugihan, aku belum pernah yang denger yang bangun rumah. Ini baru pertama kali nih. Ya. Pertama kali ya. Nah ini bener, ini yang paling terkenal. Biasa pesugihan tuyul. Iya, tuyul. Atau kayak di kampung aku tuh kenal tuh grandong namanya. Kalau aku itu nyimpen benda-benda kayak gitu. Nah itu juga bisa Ya pesugihan. kan? Pesugihan kan. Atau datang ke tempat apa, keramat gitu kan. Nah, untuk minta itu gitu. Nah, ini bangun rumah aku baru tahu nih. Nah, kalau tuyul. Nah, berarti aku curiga nih kalau ada orang bangun rumah tiap hari. Iya kan? Ini yang bisa jadi kan? Itu bisa dicurigain. Iya, bisa dicurigain kalau gitu. Dia bangun rumah, nggak selesai semuanya. Itu kita bisa curiga. Tapi jangan terlalu curiga juga. Tanya aja langsung, Bapak pesugihan. Ya, soalnya ada dekat kosan, dia lagi bangun rumah. Ada 10. Dia emang usaha kontrakan. Oke. Ini kalau pesugihan yang kayak gitu rumahnya udah bagus, dibangun lagi, dilebarin. Entah apa kayak. Jadi itu kalau orang-orang yang pesugihan kayak gitu, walaupun rumahnya masih bagus, dia bakal berusaha untuk hancur yang lain, bangun ulang lagi, terus. Itu nggak boleh berhenti. Jadi dia persembahin yang di film itu ya, dia persembahin darah kambingnya itu untuk itu. Lalu dia mandi pakai darah kambing itu. Setelah itu kambingnya dikubur di dekat rumahnya gitu. Dan setiap hari daging-daging kambingnya tuh dibagiin ke tetangga-tetangganya. Setiap hari. Akhirnya ketahuan sama anaknya. Nah 10 tahun berikutnya yang anak pertama jadi korban, itu mulai awalnya tuh mengalami penyakit kulit-kulit gitu. Dari situ awal mulanya. Penyakitnya tuh kayak luka bakar gitu. Nggak bisa kering, nggak bisa sembuh, jadi diperban. Akhirnya meninggal. Baru masuk ke fase anak berikutnya sama luka diperban, meninggal, diambil. Nggak ada satu orang pintar pun yang bisa nyembuhin. Karena dia udah terikat kontrak dengan iblis itu tadi lah. Tapi kalau dibilang kaya, dia kaya. Kaya banget, usahanya itu banyak gitu. Usahanya gede,
Dia toko sembako gitu, jadi gede gitu. Itu sih dari filmnya. Filmnya diangkat dari kisah nyata, pasti bener kan? Nah, itu beneran, ada bukunya. Oh, ada bukunya. Jadi kabarnya, kenapa sutradaranya bisa ngambil angkat film ini, itu ada buku yang dari anak terakhirnya ini, dia nulis diary. Oh. Diarinya itu dititipkan ke gebetannya. Gebetannya Akhirnya membaca dan kesebar luas. Gitu. Dia ceritakan sama kayak yang KKN kemarin gitu. Iya, juga, iya, ya kayak kan? gitu juga. KKN. Jadi itu Kandang Bubra tuh terkenal banget. Buat kalian Vakanjer kalau nggak percaya, kalian boleh tonton film Di Ambang Kematian. Itu benar-benar seru di filmnya, serem. Serem juga situasinya, ya horor Indonesia lah pasti. Iya, serem. iya. Kandang Bubra. Bubra itu artinya berantakan. Banyak sih katanya orang-orang yang mungkin ya kita Vakanjer di rumah, mungkin kalau ada tetangga-tetangga kita atau saudara kita yang ngebangun rumah, padahal rumahnya udah bagus nih, terus dibongkar, dibangun, tanyain langsung aja pesugihan pak gitu, paling berantem dikit, gelut dikit, abis itu kamu jadi tumbal, mampus. Kan nggak ada ikatan, kan harus ada ikatan. Ya nggak tahu, kan kita nggak tahu, tumbalnya bisa jadi orang lain juga. Oh gitu. Oh berarti bukan hanya kambing. Jadi pesugihan tuh pasti sedikit banyaknya ada tumbal, sedikit banyaknya ada tumbal. Nah kalau tuyul, aku dengar dari cerita temanku yang indigo, Iya. tuyul itu menyusuin. Tuyul itu menyusuin sama pelakunya. Misalnya aku tapi dia sama ibu-ibu ya. Sama ibu, misalnya aku ibu-ibu, memang aslinya ibu-ibu sih sebenarnya. Sama ibu, terus aku miara tuyulnya itu aku kasih makan dengan susuin aku. Tapi ini dia sedot darah gitu. Jadi dia lebih kurus. Nah, tapi kurus. kalau yang tuyul, aku pernah dapat cerita. Dia tuh sering gendong kayak gini, tau nggak? Tangannya di belakang kayak gendong anak gitu. Nah, dia biasanya pakai kain sarung. Tukang jamu. Bukan. Jadi kayak dia tuh tiap pagi jalan kaki. Itu kan Gendong. jamu jalan kaki. Enggak, bukan. Ini memang bapak-bapak gitu, bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Bapak-bapak. Oh, iya, bapak nggak mungkin jual jamu sih. Iya, Jual bapak-bapak semangka. Ya masa dia megang kayak gini, kayak Iya, berasa bener. bawa orang gitu. Terus? Nah, itu pakai kain sarung. Nah, orang banyak ya, aku pernah denger ya, ini waktu zaman sekolah itu bapak-bapak katanya melihara tuyul. Cuman ya memang usahanya makin maju makin bagus gitu. Nah, kalau tuyul nggak tahu ya, menurut aku tuyul itu emang spesialis untuk jadi maling. Ngambil uang gitu bukan kan. untuk usaha, bukan untuk kayak penglaris gitu. Jadi ngambil duit, dan dia kalau ngambil duit di ikatan, misal kita punya uang 2 juta, kita ikat pakai karet. Dia itu nggak akan ngambil semua. Iya. 200-300 udah bakal ambil. Nah, nanti kehilangan gitu. Jadi ada satu kampung di tempatku. Banyak yang, nggak banyak, ada orang yang terkenal udah piara tuyul, dan itu udah jadi rahasia umum gitu. Dan sering warganya kehilangan uang nggak jelas gitu. Yang bahkan teman deket tuh kehilangan uang 700.000 dalam ikatan uang 3 juta. 700.000 gitu. Nah, kalau aku sering hilang di tempat makan. Nah, itu namanya nabung. Nabung tai. Nabung tai. Selain makan jadi tai gitu. Pokoknya banyak sekali kisah-kisah pesugihan. Aku ngerasa sih, percaya nggak sih kalau kisah horor? Kenapa ya? Aku ini pertanyaannya, untuk kalian juga kalau tahu boleh jawab. Kisah-kisah horor mistis kenapa sih kebanyakan dari Jawa? Selalu dikaitkan sama orang Jawa, Jawa ya, karena kan gitu. populasi orang Jawa banyak. Tapi aku, ini ya, kita masuk ke segmen cerita pengalaman kita. Biar kita cerita lebih dalam lagi, lebih intim tentang kisah horor. Nah, aku pernah. Apa? Jadi waktu itu aku pernah sekolah di pondok pesantren. Ya katanya sih terkenal horornya lah. Ya masih SMP lah waktu itu. Percaya aja gitu hal itu ada gitu. Tapi pernah dengar itu kayak bunyi lonceng gitu loh. Teng, tengah malam, teng 3 kali. Nah, terus tidur. Terus dipindahin. Temen aku dipindahin. Aku nggak tahu ya, mungkin karena kita lagi tidur, entah dia apa namanya? Pindah-pindah itu apa? Menggeser sendiri. Iya, geser sendiri gitu. Tapi ini memang pindah. Dan nggak lazim. Kalau dikerjain nggak mungkin karena pintu dikunci. Waktu SMP. Kalau lu, Andre? Ini beneran ya? Ini serius? Ini sumpah. Tahu film KKN Desa Penari kan? Iya, tahu. Aku tuh selama ini berpikir KKN Desa Penari itu ya udah dibuat-buat. Ternyata aku kan dulu KKN. Setiap KKN tuh punya kisahnya. Iya, aku juga ada kisah KKN. Coba dulu, Andre. Ini beneran ya?
Ini beneran kisah KKN. Kita datang di salah satu desa. Kita rame Iya, banyak Ya kan, sekali itu kejadian satu mistis. universitas kan yang Iya, berangkat kan. digabung Iya. sekitar 20 orang. Kita bener-bener ditaruh di tempat desa itu. Yang terpencil kan biasanya. Enggak yang terpencil jauh banget lah. sih bisa Iya, dibilang, iya. cuman di dalam Di lah. dalam lah. Ya silakan di kabupaten-kabupaten kan. Nah, Iya. awal-awal datang kita tuh masih biasa. Hmm. Masih biasa. Nah, kita dengan yang perempuan beda. Ya, pastilah rumahnya beda kan. Kita Iya, rumahnya iya, beda. iya. Nah, kita para laki-laki poskonya tuh ada di rumah yang penghuninya cuma satu, bapak itu sendiri. Dan kabar kita dapat dari warga-warga, dulu rumah ini bekas pesugihan. Dan benar, awal seminggu tuh biasa aja. Minggu berikutnya ada teman aku namanya kalau kamu masih ingat, dia tuh laki-laki tapi mandi lama. Biasa sih kan bersih-bersih. Iya. Jadi kita inisiatif untuk ngintip. Demi Allah yang ngintip aku. Demi Allah aku nggak bohong. Kalau nama temanku berdua kami ngintip karena Terus dia pendek, dia hasilnya nggak nyampe. gimana? Dia di kamar mandi nari-nari seperti ini. Beneran nari di depan kaca lalu digini-giniin rambutnya. Kita tanya ke orang pintar di desa itu. Ya. Dia tuh baru aja meninggal sama ibunya. Ibunya baru meninggal dunia. Terus dia kan lagi sedih-sedihnya. Iya. 3 hari setelah ibunya meninggal dia harus pergi KKN. Oh alah. Benar-benar baru 3 hari dia berangkat KKN. Jadi ada satu Mbak Kunti ngedeketin dia, nempel dia karena lagi merasa sedih. kasihan. Iya. Kata Merasa orang ditinggal. yang pintar di tempat situ. Akhirnya dia diikutin, ditempelin. Makanya dia tuh sering menyendiri duduk gitu, diam termenung. Itu diganggu, itu yang pertama. Demi Allah aku yang nonton menyaksikan dia tuh gini-gini joget. Rambutnya diginiin. Nggak nyampe situ. Banyak teman-teman cowok aku tuh semua pada diganggu. Digoda-godain. Ada satu temanku dari Medan. Dia ya anak kota lah. Iya. Nggak percaya sama dunia kayak gitu. Dia nggak percaya sampai nggak ada kayak gitu, nggak ada. Sampai satu momen di malam Jumat waktu gerimis, dia duduk depan pintu. Aku masih merinding, ada Mbak Kunti lewat di depan dia sambil ngeliatin dia senyum. Kok lihat? Enggak, dia ngeliat dia lari masuk dalam rumah teriak-teriak, "Tolong Pak, tolong." Kalian ada di sana? Ada di dalam, tapi karena mungkin dia ibaratnya sombong, aku nggak percaya nih kayak gini, dia dilihatin langsung. Ya dia kaget kan, untuk pertama kali ngeliat, karena dia sampai gemeteran, bener-bener gemeteran. Banyak, bahkan aku sendiri ngalamin. Berdua waktu tidur, berempat, yang 3 lagi ngopi, kita kan 7 orang, yang 3 lagi ngopi, kita berempat di dalam kamar, jam 12 malam. Lonceng, ada lonceng bunyi-bunyi di samping kamar, padahal nggak ada apa-apa. Lonceng pertama kita lihat nggak ada apa-apa, takut. Baru bunyi lonceng lagi. Nggak cuma sampai situ, di posko perempuan. Sampai ke perempuan juga? Posko perempuan, anak-anak ceweknya pada kesurupan. Ada satu temanku cowok ngelihat perempuan itu terbang. Dan piring yang ada di rak piring, terbang. Jatuh. Kau lihat sendiri? Lihat. Temanku cerita, aku tuh lagi pulang ke rumah. Aku lagi nggak di tempat. Jadi piring tuh terbang, bener-bener dari posisinya tuh terbang gini, kayak ada yang ngapain. Ya kesurupan. Kenapa? Karena kita di situ nggak jaga attitude, nggak jaga kesopanan. Karena kita anak-anak Gen Z ya, yang nggak peduli kayak gitu, yang hidupnya udah di kota, kuliahnya, jadi datang ke tempat sembarangan, mungkin ya melanggar norma-norma gitu. Ya akhirnya kejadian hal-hal yang kayak gitu, yang nggak diinginkan. Itu benar-benar pengalaman kayak, anjir ternyata KKN itu emang sebenar ini gitu loh, emang seserem itu gitu. Dan itu nggak, temen aku tuh sampai beberapa kali diliatin sosok-sosok yang gitu banyak gitu. Nggak cuma nanya satu sosok ini, sosok itu, sosok itu gitu. Sampai kejadian kita tuh mandi tuh nggak berani sendirian. Ditemenin? Bertiga kita mandi. Berdua aku kemarin sama temanku. Mandi berdua. Saking takutnya. Tukar sempak? Enggak lah, ngapain? Kan kita, kan beda ukuran saya paling gede. Oke. Pokoknya mandi tuh bener-bener berdua, udah nggak berani untuk sendiri mandi. Bahkan, makhluk goib yang di situ tuh bilang ke orang pinter, anak-anak ini nggak bakal bisa pulang ke rumahnya. Ya karena kelakuan kami itu. Akhirnya nggak tahu dengan negosiasi orang-orang itu, dengan beberapa... Oh berarti kalian sampai rumbuk ke pemuda setempat? Bukan pemuda setempat, orang pintar setempat, orang kelurahan, orang desa. Jadi mereka tuh sampai bilang, kita sampai ngelakuin satu ritual gitu lah untuk akhirnya kita lakuin gitu. Ritualnya apa? Ngaji atau? Aku nggak tahu ya ini harus percaya atau enggak. Mandi kembang, terus sama pakai ayam kampung.
Dibakar. Dibakar. Lalu Terus didoain kita nggak makan. diboleh kalian makan. Harus habis. Dan yang cowok-cowoknya tuh pada harus mandi kembang. Kalau mau dikembang semua cowoknya. Yang ceweknya gimana? Yang ceweknya karena emang yang kurang ajarnya kita. Oh. Cowok gitu. Kita setan-setan tuh nggak bukan setan ya, makhluk gaib itu kurang suka sama kita yang cowok-cowok. Itu beneran terjadi. Itu aku pertama kali nyaksiin hal-hal gaib yang kayak gitu. Ada 2 temanku, aku sama dia berdua tidur, pintu kamar kebuka dikit, bener ada yang bolak-balik lewat dan kita lihat nggak? Lihat. Ya udah tidur yuk. Sampai udah segitunya, ngerti nggak? Sampai udah berarti udah sering gitu. Jadi kayak ngelihat nggak? Ngelihat. Ya udah yuk tidur, tutup pintunya. Dan lebih parahnya, after kami KKN tahun depannya ada lagi kan di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Kena juga Pulang. semuanya. Mereka pulang sebelum waktunya. Gak kuat. Ada salah satu universitas negeri lah. Itu tempatnya di kabupaten. Kabupaten. Jauh. Berapa jam? 4 jam? Enggak jauh. 3 jam? Dari mana dulu? Ya dari kota itu. Oh dari kota, tempat kuliah iya, ya? Dari sekitar 2 jam lah. Oh 2 jam. Sekitar 2 jam. Berarti dekat ya? Dekat. Dan itu bener. Aku ngerasa di pinggir laut? enggak. Di peternakan persawahan biasa, kayak warga-warga biasa aja. Bukit-bukit berarti? Enggak. Enggak bukit-bukit juga? Enggak. Ya kayak biasa kayak Jakarta gini. Cuman aku nangkapnya di situ. Mungkin karena tindakan-tindakan kami yang terlalu frontal itu, ya, yang kayak gitu. nggak Bercandaan attitude, laki-laki ya. gimana? Gitu Ya, mungkin ya, itu. Mungkin nggak terima. Bahkan ada satu temanku tuh cowok malam-malam tuh dia sampai nangis-nangis, nggak tahu kenapa. Teriak-teriak. Nangis pas mau tidur? Nangis laki-laki, teriak-teriak. Nggak tolong-tolong. Ya kita nggak tahu mau ngobatinya gimana. Dan lebih parahnya lagi ada temanku satu. Dia marah-marah nggak tahu, marah-marah nggak jelas sampai mukul dinding. Terus dia teman-teman badannya gitu dipukuli dinding-dinding itu. Teman-temanku pada takut untuk dibunuh. Pada takut. Itu beneran terjadi itu sih kisah yang yang nggak mungkin aku lupain gitu. Berarti lu percaya dengan hal-hal yang kayak gitu? Aku tetap percaya. Cuman salahnya kita sebagai manusia tuh nggak tahu tempat gitu. Iya, attitude lah ya. Kita nggak bisa menjaga mereka, tempat mereka, bahwa mereka tuh ada di sekeliling kita kan. Iya. Itu pertama kali, dan aku pertama kali itu bener-bener masih ada di otakku kan. Yang temanku tuh nari tuh gini-gini, laki-laki beneran. Terus di depan cermin nari-nari gini, aku ngeliat. Dan ketika aku bilang ke dia nggak percaya. Dia nggak sadar ketika gitu. Jangan-jangan sekarang? Enggak. Iya kan? Jangan gitu, astagfirullahaladzim. Ini kita cuma itu beneran pertama kali aku ngeliat. Iya sih, gitu. di tempat KKN tuh memang banyak cerita-cerita hal-hal yang aneh. Dulu, jadi kita tuh beda kelurahan. Ya, aku paling bawah deket danau. Temen aku yang di atas. Nah, lebih banyak ceritanya dia. Di tempat aku ada juga, dulu KKN. Rumahnya tuh belum siap, cuman kamar sendiri aja. Satu kamar ada kamar mandi. Nah itu kayak ada orang mandi. Kita di dalam tuh, kita tidur tuh kayak sarden. Udah tidur tuh. Terus suara-suara hal-hal itulah. Nah sempat pernah, ini yang paling, aku mau sholat subuh. Jadi di belakang itu ada musolanya. Musola kecil, tapi ya yang sholat itu cuma 3-4 orang lah. Ya daerah-daerah situ lah, orang-orang situ. Lagi wudhu kayak ngelihat sosok gede, entah itu binatang ya, aku nggak tahu ya. Waktu itu langsung kabur tuh, pakai kain sarung ke rumah itu. Kenapa? Aku ngelihat yang gede kali, gue bilang. Itu tuh merinding lah. Nah terus teman-teman juga sering digangguin, kayak tiba-tiba kebangun gitu. Nggak enak tidur, udah pada basah semua. Nah itu terjadi tuh. Rumah lama tahu kan, rumah kayu yang ya itulah listriknya ada, cuman nggak sampai listriknya dimatiin apa semua gitu. Akhirnya orang ini tidur di ya itu ngungsi, cowok-cowoknya gitu. Nah cuman aku nggak pernah ngalamin kayak nggak pernah menyaksikan langsung iya, ya. Cuman kalau yang kayak bayangan gede itu ya kita kan siapa tahu binturong kali ya, atau babi, kerbau ya kita kan nggak tahu kan. Nah cuman belum kayak nyata aja gitu. Apakah itu halusinasi ya karena cahaya gitu kan. Nah itu sih waktu KKN. Nah ini aku ada yang satu lagi tadi terakhir ketinggalan. Apa? Jadi temanku, ingat nggak tadi temanku yang di kamar mandi yang dia ditempel sama mbak itu.
Nah, kabarnya kata orang pintar yang di desa itu, malam terakhir sebelum kami pulang, waktu tidur, kalau dia nggak ditanganin ya, maksudnya kalau nggak ditanganin, nggak diobati, dia malam-malam bakal teriak. Waktu tidur bareng laki-laki itu, dia bakal teriak dan nangis-nangis. Tapi yang teriak-teriak dan nangis-nangis itu, yang nuni dia juga? Nggak juga? Bukan. Yang nari di beda kamar orang? mandi tadi, Oh. yang nari di kamar mandi tadi dia kan ketempelan. Nah, kalau nggak segera diobatin, dia malam terakhir sebelum kita pulang, dia bakal teriak-teriak di kamar. Itu, kata orang pintar itu. Penglihatannya ke depan lah Iya, gitu. iya, Ini iya. bakal teriak-teriak nih di malam sebelum kalian pulang. Katanya gitu. Temanku ada yang ngelihat pocica. Jadi pocong tuh sebenarnya nggak lompat tau. Jadi? Terbang. Iya, Temanku maksudnya tuh ya. gitu kan? Dari Nah, ini, gitu. iya. Terbang, nggak lompat. Kalau lompat, Kalau lompat kelinci. iya. Iya kan? Kancil juga. Iya, kancil, tapi lebih sering kelinci. Jadi dia terbang, dia ngelihat sosok poci warna merah. Waktu malam perpisahan, dia yang bilang ke kita. Merah pink. Merah doang, nggak ada Oh, pinknya. bukan. Pink terus di pas di sininya, kata dia ada banteng. Enggak, ini beneran serius, warna merah. Beneran. Tapi nggak ada bantengnya kan? Nggak ada, Oh, nggak ada. Tapi ada ini, udah. Akhirnya dia terbang di pohon pisang-pisang itu. Dia ngeliat waktu terakhir kali, kata dia itu pertama kali aku ngeliat pocong terbesar di dunia. Kata dia, wih, versi apa on the spot kata dia. Anjing. Itu beneran. Jadi kita tuh sebelum malamnya itu sebelum pulang ke rumah masing-masing kita ngelakuin ritual itu tadi. Bahkan sampai orang yang punya rumah yang posko laki-laki ini, ibu itu kerja di kota. Suaminya yang tinggal di situ. Nah, suaminya itu? Suaminya tinggal di rumah itu untuk Nah, nemenin ngapain? kita. Untuk nemenin kita, kerjanya di situ. Emang kerja di desa. Nah, ibu itu kerja kayak jadi ke sawah. guru di kota. Oh, yang suaminya ini kerja di sawah atau di ladang atau di mana? Iya, kayak gitulah pokoknya, kerja di desa gitu. Jadi tinggal di rumah itu, di posko yang kami tempati. Punya istri, istrinya di kota. Bahkan sampai istrinya tuh balik ke rumah. Karena istrinya yang tahu isi rumah itu seperti apa. Nah, tapi kalian contoh kayak ada nangis atau bapak itu gimana? Yang jaga rumah? Diam aja? Nggak ada Ya, yang bapak itu nyampein bilang, sampein ke iya, kalian? bapak itu bilang yang ceritain asal mulanya itu gimana, yang terjadi sama kalian, sama kita apa, gitu dia ngejelasin. Tapi itu bekas pesugihan katanya. Nah, sebelum dijual ke dia, itu kata warga setempat, itu memang bekas pesugihan. Oh. Dulu tuh warung, tau nggak kayak warung-warung Madura gitu, jual Iya, sayur tapi jual apa. iya, iya. Nah, Lengkap yang lah punya ya. Itu katanya dulu pesugihan untuk larisan Untuk itu. larisan warungnya. Tapi after itu bersih, bebas, tempatnya bapak itu. Nah, yang kebetulan yang punya rumah itu, ibu itu juga orang pintar. Oh. Tahu. Jadi dia yang nyaranin untuk mandi bunga kita para cowok-cowok biar selamat. Kebetulan depan posko gitu itu emang sekolah dan ada kamar mandi keramatnya. Oh, Ini bener, ini nggak dibuat-buat ya, sekolah beneran. SD, SMP, Iya, SMA? SD. Ini beneran nggak dibuat-buat ya, beneran ada sumur keramatnya Pak Kanjar di depan itu. Beneran ada sumur keramatnya. Gitu. Jadi, nah temanku ngelihat si Kunti itu yang terbang tadi, ya dari situ yang dia teriak-teriak. Oh, dari Sumur itu keluar, terbang ke atas ngeliat dia senyum gini katanya. Gila. Itu dia orang yang paling denial, paling nggak percaya. Akhirnya percaya. Akhirnya percaya dari situ pertama kali ngelihat. Di situ. Tapi ada saksinya nggak dia ditemenin atau apa gitu? Dia nggak ada? sendirian di situ. Oh, di sendirian. Ya kan dia nggak mungkin berhalusinasi sih. Pas maghrib. Setelah maghrib menuju Isya. Oh. Itu gerimis-gerimis. Kita mau jalan ke posko perempuan. Jadi dia ngelihat di situ. Dia sampai gemetaran. Nah, yang Gemetaran. poci yang terbang itu dilihatnya siang atau maghrib juga? Malam perpisahan. Teman aku dia nggak tahu dari mana terus dia jalan mau ke tempat kita, tempat bakar-bakar itu. Akhirnya Terus dia dia lihat dia tiba-tiba cerita ke kita tadi aku kayak ngeliat dia pocong naik terbesar. motor gitu. Jalan. Oh, jalan kaki. Terus Iya. jalan gitu. Dan emang dia nggak ada takutnya. Oh, dia nggak penakut. Kayak aku gitu enggak, Oh. dia mah aman gitu ya. Di malam pertama aja teman aku kehilangan kunci motor. Dia cari kan tempat gelap tuh ada Iya. kayak ada saung. Iya, Akhirnya iya. disenterin, dia ngeliat sosok besar gitu di saung itu. Dia nggak cerita. After kakaknya dia baru cerita. Kok bisa kalian digangguin? Ketika kalian sampai kalian ngapain? Hari pertama. Kalian melakukan sesuatu, Iya, kencing sembarangan cowok-cowok. atau apa gitu? Ngomongnya sembarangan, bercandanya kelewatan. Oh. Bercandanya kelewatan. Ya namanya cowok-cowok gimana kalau di kosan kan? Iya sih. Hah, bercanda cowok-cowok gitu kalian tahu sendiri lah gimana gitu. Jadi ya mungkin setan-setan tuh kayaknya nih anak-anak ini nggak sopan deh. Oh, berarti pas kalian datang nggak assalamualaikum dulu lah, nggak bersihin-bersih atau apa? Ya bersih-bersih gitu? tetap, tapi kan kelakuan kita tetap. Oh, ketika lagi bersih-bersih Nah, kalian minggu awalnya tuh berkata gitu? aman. Oh. Minggu pertama tuh aman. Oh, mungkin karena Next minggu iya, baru mungkin kalian kita Pak ngalamin. udah
kayak kencing sembarangan gitu kan. Ya, mungkin Biasa kan di gitu WC, ya. biasa kan kalian tiba-tiba tengah malam kencing Gitu. udah Cuman sembarangan aja gitu. Paling aku inget 2 kejadian sih, yang teman aku nari sama yang lonceng, asli lonceng padahal nggak ada apa-apa. 2 kali Loncengnya itu di dalam kamar di di dalam. luar seberang. Ini kamar nih. Nah, ini sananya itu udah kayak sawah. Oh, berarti di balik ini. Kita buka jendela, apa sih? Nggak ada apa-apa. Ya udah, cuek. Bunyi lagi. Padahal itu sawah. Sawah. Sampingnya tuh sawah sama lapangan gitu. Sama ada saung. Gitu doang sih. Itulah kisah mistis dalam hidupku yang tidak akan pernah aku lupakan. Dalam hidupku tidak akan pernah aku lupakan. Dan jadi pelajaran. Berarti lu percayalah berarti ya kalau mau Aku datang dari dulu percaya. tempat sesuatu itu lu harus sowan, harus kayak Bener-bener. harus tahu sekitarnya dulu gitu ya. Tapi pelajarannya dari itu ya kita lebih berhati-hati lagi. Kalau Ya. dari dulu aku yang goib-goib gitu percaya, tapi yang aku kurang percaya itu kayak hal-hal mistis yang kayak dukun-dukun gitu. Nah, itu aku juga. Aku belum. Kalau dari Masa, percaya nggak sih sama dunia-dunia kayak gitu? Kalau aku sih percaya aja, tapi nggak terlalu diseriusin. Iya jin, ya di dalam Al-Quran ini kan ada kan jin-jin itu kan. Nah, tapi aku nggak terlalu apa ya? Katanya ya, yang ngeliatin itu tuh yang sial. Setan, iya benar. Iya, dia bukan kita yang sial tapi Setan. setannya. Cuman ya itu tadi aku nggak terlalu percaya karena ada pembahasan di Al-Quran ya, tapi nggak diseriusin kayak ya udahlah gitu. Kalau aku emang udah dari kecil ngalamin hal-hal yang kayak gitu, keluarga aku tuh Jawa banget, keluarga aku semuanya tuh Jawa ya, hal-hal yang kayak gitu udah biasa. Sama aku, jadi aku percaya, tapi kalau untuk yang ya dukun dan sebagainya apa gitu aku agak kurang lah gitu ya. Kalau emang ya gitu deh, kalau kalian penasaran film yang kita ceritain tadi, kalian bisa lihat itu apa, Di Ambang Kematian. Itu ceritanya menceritakan tentang pesugihan kandang bubrah. Ya, Kalau kalian aku pengen percaya. nonton sih. Ya, jika Cuman kalian nggak jangan bisa lupa. sendirian sih kayaknya. Soalnya takut. Ya, badan doang gede. Ya Allah, saya juga takut sih sebenarnya. Jadi setelah kalian menonton itu, jangan lupa tonton kita juga ya. Ya, lanjutin tonton ini biar enak kan. Iya benar. Setelah nonton itu nonton ini lagi karena ada kisah-kisah banyak yang kita bahas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kita pamit undur diri. Aku Andres Kutar. Aku An, bye.